Oke, baik, shalom, kembali lagi dengan saya di tutorial kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gibitria Utama Nomleni dari kelas A dengan prodi Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan membuat tutorial dengan tugas komputasi awan. Di sini saya sudah tampilkan soalnya. Oke, di sini tugas yang diberikan oleh bapak dosen saya itu seperti ini, yaitu buatlah video tutorial dan diupload ke YouTube. Link URL video tersebut diupload dari kelas, dan seterusnya. Nah, untuk tugasnya itu di sini diminta untuk saya mereview sebuah perusahaan teknologi IT yang menerapkan IaaS, SaaS, dan PaaS yang saya ketahui. Nah, di sini juga diminta untuk saya menjelaskan dengan baik apa saja layanan dari teknologi IT dalam menerapkan cloud computing, baik dari sisi software, platform, dan infrastrukturnya, yaitu ada SaaS, ada PaaS, dan IaaS. Oke, di sini diminta untuk menjelaskan dengan memberikan tampilan visual web atau perusahaan tersebut. Oke, baik. Jadi di sini untuk tampilan visual webnya itu dibuat dalam sebuah seni atau proses dalam menciptakan halaman web tunggal atau jamak. Secara keseluruhan bisa melibatkan suatu estetika dan seluk-beluk mekanis dari suatu operasi situs web tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan sebuah perusahaan teknologi IT yang menerapkan IaaS, SaaS, dan PaaS. Oke. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan sesuai dengan soal atau tugas yang sudah diberikan oleh bapak dosen. Di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan sebuah visual website. Oke, di sini sudah saya cari pada Google. Oke, di sini sudah saya cari. Nah, di sini saya cari sesuai dengan soal yang ada. Oke, jadi ini sudah saya dapatkan visual yang akan saya jelaskan, sebuah contoh perusahaan yang menggunakan cloud computing. Nah, yang di dalamnya menjelaskan ada IaaS, ada pula juga itu PaaS dan SaaS. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada dua perusahaan. Oke. Di sini, nah, sekarang ini banyak perusahaan yang menggunakan teknologi cloud computing untuk menunjang berbagai pekerjaan yang dilakukannya. Jadi cloud computing ini memang sekarang sedang menuju tren untuk berbagai perusahaan, karena mungkin Anda sudah tahu bagaimana keadaan sekarang ini yang sedang melakukan WFH atau yang disebut dengan work from home. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan cloud computing? Cloud computing adalah suatu penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya ini mencakup alat dan aplikasi seperti penyimpanan data, server, basis data, jaringan, dan juga perangkat lunak. Nah, di sini ada gambarnya. Teman-teman bisa dapat melihatnya. Oke. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa apa saja perusahaan yang menggunakan teknologi cloud computing. Nah, di sini ada banyak perusahaan sebenarnya, tetapi yang digunakan yang akan saya jelaskan itu cuma dua perusahaan lokal dan perusahaan besar yang mungkin sudah teman-teman ketahui, yaitu diantaranya yang pertama itu
yang akan saya jelaskan yaitu perusahaan provider XL atau Xcloud. Oke, di sini penjelasannya seperti yang sudah teman-teman ketahui. XL adalah salah satu provider yang menyediakan jasa telekomunikasi seluler di Indonesia, dan XL juga memberikan layanan jasa fasilitas yang berbasis teknologi jaringan GSM. Komitmen XL untuk terus beri tambahan mutu fasilitas yang handal dan pas guna akan keperluan pelanggan dikerjakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, salah satu solusi fasilitas yang sudah dikembangkan oleh perusahaan XL di dalam mempermudah Anda dalam aktivitas dan usaha spesial atau korporat adalah bersama memfungsikan teknologi cloud computing atau komputasi awan. Oke, jadi dalam dunia ini cloud computing atau perusahaan XL yaitu menyediakan 3 jenis cloud computing kepada customer. Nah, diantaranya adalah platform as a server, yaitu yang disingkat dengan PaaS. Kemudian yang kedua itu infrastruktur as a service, yaitu yang disingkat IaaS. Dan yang ketiga itu software as a service, yaitu SaaS. Nah, di sini ada penjelasannya juga. Oke, untuk penjelasan dari PaaS, yaitu sebuah vendor yang menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak melalui internet, dan orang menggunakan alat ini untuk mengembangkan aplikasi. Pengguna PaaS cenderung adalah mengembangkan atau developernya. Oke, itu penjelasan sekilas untuk PaaS. Sedangkan untuk IaaS, yaitu suatu layanan cloud computing yang menawarkan suatu layanan seperti penyimpanan pay as you go, kemudian jaringan dan virtualisasi. Di dalam IaaS ini juga memberi pengguna alternatif berbasis cloud untuk infrastruktur di lokasi, sehingga bisnis dapat menghindari investasi dalam sumber daya di tempat yang mahal. Jadi itu penjelasan sekilas dari IaaS. Kemudian penjelasan yang ketiga yaitu dari SaaS. Oke, jadi platform SaaS ini membuat perangkat lunak tersedia untuk pengguna melalui internet. Oke, jadi biasanya digunakan atau biasanya dengan biaya berlangganan bulanan. Layanan ini memang digunakan oleh user seperti Anda yang merupakan customer dari perusahaan XL tersebut. Oke, jadi bagi perusahaan yang menyediakan layanan berupa jasa, XL juga memiliki sasaran dan juga pangsa pasar. Jadi perusahaan ini mendukung XL untuk memperluas pemasaran digital dan mobile advertising sampai kawasan Asia Tenggara. Nah, selain menambahkan kemudahan bagi pengiklan, kerjasama ini terhitung memudahkan perusahaan XL di dalam melaksanakan cross-channel digital investing, sehingga XL bisa menggerakkan jumping surfing tidak hanya di Indonesia melainkan terhitung di Asia Tenggara lewat jaringan besar Axiata Group. Oke. Jadi ini ya. Oke, penjelasan untuk dari
penerapan PAS dan IAAS, kemudian SAAS. Penjelasannya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian pada perusahaan ini juga dijelaskan bahwa sebagai salah satu perusahaan yang sangat besar, perusahaan Excel ini sangat terpengaruh ya untuk berbagi sebuah jaringan di berbagai tempat. Jadi penjelasannya sekilas seperti itu yang sedikit saya ketahui. Kemudian yang kedua, perusahaan yang kedua yaitu perusahaan Google Drive. Yang pertama itu adalah perusahaan Excel. Sekarang yang kedua adalah perusahaan Google Drive. Jadi perusahaan Google Drive ini sebagai salah satu perusahaan yang sangat besar juga, Google memiliki layanan cloud computing yang sangat terkenal dan juga sangat banyak usernya. Layanan, apalagi kalau bukan Google Drive yang merupakan layanan cloud paling terkenal dan juga berbagai fiturnya yang sangat menguntungkan serta sangat mudah digunakan. Jadi pada perusahaan Google Drive ini juga Google Drive ini mempunyai sebuah arti atau pengertian, yaitu layanan penyimpanan awan yang sangat populer dan memungkinkan Anda untuk menyimpan berbagai file ke awan dan kemudian mengaksesnya dari ponsel cerdas. Kemudian bisa juga mengaksesnya melalui tablet atau komputer Anda. Jadi itu sudah terpasang sebelumnya di sebagian besar ponsel Android baru dan Anda sudah memiliki akun jika pernah menggunakan email atau Gmail. Jadi jenis dari layanan cloud computing yang digunakan oleh Google Drive adalah Software as a Service atau SaaS. Jadi pada perusahaan Google Drive ini juga menjelaskan sasaran yang berasal dari sarana Google Drive, yaitu calon user atau pengguna yang butuh suatu sarana penyimpanan information yang terlampau besar agar dapat mengamankan information atau informasi yang penting jika suatu waktu dapat diperlukan. Jadi dampak berasal dari kualitas sarana yang diberikan oleh Google Drive. Itu dampaknya di sini menjelaskan ada beberapa dampak. Di sini dampak yang pertama yaitu semua data di service tersimpan secara terpusat. Seperti ini yang sudah saya blok ini. Jadi semua data di service tersimpan secara terpusat, yaitu keunggulan dari teknologi cloud Google Drive ini adalah pengguna sangat memungkinkan untuk menyimpan data secara terpusat di satu server berdasarkan layanan yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing tersebut. Selain itu, pengguna terhitung tak perlu repot-repot kembali sediakan infrastruktur seperti data center, tempat penyimpanan atau storage dan lain-lain, dikarenakan semua sudah tersedia secara virtual. Jadi itu suatu kualitas sarana yang diberikan oleh Google Drive. Itu sarana yang pertama. Kemudian sarana yang kedua yaitu keamanan data. Di sini keamanan data itu pengguna sanggup disimpan bersama safe lewat server yang disediakan oleh penyedia fasilitas cloud computing seperti jaminan platform teknologi, jaminan ISO, data pribadi, dan lain-lain. Itu adalah sarana yang kedua. Kemudian kualitas sarana yang ketiga yaitu fleksibilitas dan
skalabilitas yang tinggi. Oke, jadi penjelasannya itu teknologi cloud dari Google Drive ini memiliki fleksibilitas bersama kemudahan information access kapan dan dimanapun kita berada, bersama catatan bahwa pengguna atau user terkoneksi dengan internet. Selain itu, pengguna dapat dengan mudah tingkatkan atau kurangi kapasitas penyimpanan informasi tanpa perlu belanja peralatan tambahan seperti hard disk. Oke. Kemudian bahkan salah satu praktisi IT kenamaan dunia mendiang Steve Jobs mengatakan bahwa belanja memori fisik untuk penyimpanan informasi seperti hard disk itu merupakan perihal yang percuma kecuali kita dapat menyimpannya secara virtual atau melalui internet. Jadi itu penjelasan kualitas sarana yang bagian ketiga. Kemudian untuk penjelasan kualitas sarana yang keempat, yaitu investasi jangka panjang. Oke, jadi untuk investasi jangka panjang ini, penghematan biaya dapat dalam investasi seperti infrastruktur, hard disk, dan lain-lain dapat menyusut gara-gara pengguna dapat dikenakan cost kompensasi teratur per bulan, yaitu cocok bersama dengan paket sarana yang sudah disepakati bersama dengan penyedia sarana cloud computing. Oke, jadi biaya royalti atas lisensi software juga sanggup dikurangi gara-gara seluruh sudah dikerjakan lewat komputasi berbasis cloud. Oke, jadi penjelasannya itu seperti ini, penjelasan dari dua perusahaan yang menggunakan cloud computing, dan juga di dalamnya menjelaskan tentang menjelaskan tentang pengertian dari cloud computing, dan juga menjelaskan dalam penerapan cloud computing. Yang sudah saya jelaskan itu dari sisi software, platform, dan juga infrastrukturnya, yaitu ada SaaS, PaaS, dan IaaS. Oke, sudah saya jelaskan menggunakan itu Visual Web atau perusahaan tersebut. Oke, penjelasannya sudah selesai saya jelaskan tadi. Oke, untuk penjelasannya seperti ini, cukup sampai di sini. Dan sebelumnya saya mohon maaf ketika penjelasannya kurang jelas atau kurang dimengerti oleh teman-teman nih. Saya mohon maaf. Oke, jadi tutorial saya cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.